terbebas dari penyakit itu bisa dicari di internet, diantaranya Asapura atau apa saja. Resepnya sederhana, suruh kita menggerakkan tangan dengan aplaus yang sangat meriah. Biar supaya terbebas dari asam urat, berikan aplaus yang meriah dulu. Oke, kita mulai lagi dengan yang stand up. Stand up. Sit down. Yes, mantap. Oke, biar lebih sehat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya tadi telah dijelaskan oleh Pak Agustianto yang luar biasa. Ternyata yang ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau kita berbicara tentang syariah, ternyata tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi rahmatan lil alamin. Karena Islam itu agama yang lengkap dan universal. Dan universal seperti apa? Bukan hanya untuk umat Islam, non-Muslim boleh. Bahkan kita lihat bagaimana perkembangan Islam, ekonomi, perbankan, syariah, dan cukup dan seterusnya. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara non-Muslim. Baik di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan seterusnya. Ini banyak sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada hal yang menarik. Sampai-sampai Bank Dunia, World Bank, meneliti kenapa perkembangan aset perbankan syariah ini bukan hanya aset, cabangnya itu menggulita. Itu tak lain tak bukan, akhirnya dilakukanlah penelitian oleh World Bank, ternyata luar biasa. Karena lagi-lagi Islam itu bukan untuk yang syariah ya, ekonomi syariah bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi universal. Nah, inilah yang dikategorikan domisili geografis Islamic. Jadi bagaimana tentang Islamic finance ini, kita lihat ini pertumbuhannya yang luar biasa di Malaysia, di Saudi Arabia, Kuwait, di Bahrain, dan di Irlandia. Ini banyak sekali. Ini banyak yang kita lihat negara-negara non-Muslim kayak Singapura. Kemudian masih banyak kita bisa lihat di sini di Inggris, kemudian Kanada, Australia, kemudian banyak berbagai negara termasuk Netherlands, Inggris tadi yang kita sampaikan. Bapak Ibu semuanya, dari aset inilah yang tadi kami dijelaskan oleh Pak Agustianto, kurang lebih yang luar biasa. Dari aset yang ada, ternyata di Timur Tengah itu memiliki aset market share-nya yang luar biasa. 42,9%, Iran dan seterusnya, Eropa 25%. Yang kategori lagi-lagi Eropa adalah non-Muslim. Oke, ini yang kemudian kalau kita lihat bicara tentang ekonomi syariah, ternyata bukan hanya bank syariah saja. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari juga berbicara tentang ekonomi saja ya, kan telah jelaskan itu ada yang bank syariah, bisa dilihat, ada yang asuransi, ada yang pasar modal, bisnis real, dan seterusnya. Termasuk juga ternyata kalau kita mencari rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal, tidak menzalimi orang lain atau menganiaya orang lain. Ini perkembangan keuangan bisnis syariah, perbankan syariah banyak sekali, baik US atau UUS, Bank Umum Syariah, UUS, ada yang untuk BPD, ada BBRS, dan lain sebagainya. Termasuk pasar modal, Baitul Mal, ini uang tamwil yang disebut BMT. Nah, BMT adalah Baitul Mal, uang tamwil yang sering disebut orang koperasi KDKS, koperasi jasa keuangan syariah. Kalau Pak Agustianto ini nanti sering menyebut di BMT, ada kepanjangannya. Bukan Baitul Mal Wasafil, tapi bank modal fiktif. Karena fiktif sekali. Oh ya, bukan bank modal tebal. Bahkan kalau Bapak Ibu semuanya baca tentang definisi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, itu beraneka ragam. Versi BI berapa, versi Kemenkop berapa gitu ya, versi apalagi Kementerian Keuangan berapa. Ada yang kalau BI 100 juta itu dikategorikan usaha mikro. Depan koperasi
Dan keuangan bilang asetnya yang 50 juta. Nah kalau kita lihat BNT, orang kan pinjam uang 100.000 rupiah. 500.000 rupiah. Berarti kategori ini mana ini? Berarti bukannya mikro kata teman-teman BNT, tapi atom mikro. Ada pinjamannya kecil sekali. Tadi 100.000, 5.000 dia bakal balikan selama kurang lebih 100 hari. Gitu ya. Oke, tadi ada yang kita lihat ada BNT, beraneka ragam dan pasar modal. Nah, ada hal yang menarik yang dicatat. Kalau dari video yang tadi yang telah kita lihat, itu kata kuncinya spekulasi yang menyebabkan kehancuran. Yang sering dalam tulisannya Pak Mustianto dinyatakan apa? Tri satanik. Ya. Ada 3 setan ya. Dari apa? Yang menyebabkan kehancuran krisis global itu dari maisir, horor, dan riba. Nah itu nanti akan kita bahas apa itu maisir, apa itu goror, apa itu yang namanya riba. Nah ini sepanjang sejarah 20 krisis yang luar biasa. Nah spekulasi itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi yang luar biasa. Apa sebabnya spekulasi yang dilakukan? Spekulasi yang bisa kita lihat tak lain tadi. Dalam kategorinya adalah yang diungkapkan dari Pak Mustianto ada bubble of economy. Apa yang dimaksud dengan bubble of economy itu? Bubble itu apa? Gelembung balon lah ya. Nah, apa yang terjadi kategori bubble of economic itu gelembung balon. Kalau balon, kalau kita tusuk meletusnya, artinya tidak ada yang realnya, yang lebih cenderung cuma ya tadi kamuflase belaka. Yang terjadi krisis di Amerika Serikat yang tadi itu, yang tadi dengan spekulasi. Dengan melakukan uang dengan uang dijual. Uang dengan uang, dengan sektor dunia tidak ada. Uang dengan uang bagaimana? Kalau dalam hukum Islam, ternyata kalau kita beli uang dengan uang, boleh atau tidak? Hah? Kalau uang dengan uang itu, kalau dijadikan spekulasi, kalau ada naik, jual, itu akan mempengaruhi nanti tingkat kerugian. Yang ini boleh jadi apa? Tinggi. Atau menyebabkan adanya inflasi bisa juga karena orang ketika punya uang disimpan dan seterusnya yang akhirnya bisa menyebabkan krisis yang luar biasa. Nah ini ada krisis yang kita lihat tadi yang dikategorikan apa itu yang dikategorikan sistem riba. Riba ini orang menyebutnya lebih cenderung adalah bunga. Bunga kalau menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya bahwa idul bunuk wa huwa riba al-haram. Ternyata bunga itu adalah haram karena ada yang dizolimin, ada yang dianiaya, ada yang dirugikan dari sisi kemanusiaan. Nah kemudian menurut Fatwa MUI juga menyatakan haram. Sebagai contohnya apa? Kalau kita bisa lihat orang kalau pinjam uang, dia misalkan 3 juta rupiah, kalau kena rentenir Pak, biasanya kena berapa persen ya sebenarnya? Kalau kita lihat misalkan adanya kadang-kadang rentenir bisa sampai 1 bulan mintanya 30%. Karena tidak perlu persyaratan. Kalau kita lihat misalkan ada pamflet cukup BPKB 1 hari cepat, berarti kemungkinan rentenir itu. Persyaratan cepat gitu kan. Nah kalau ada kasus, saya lihat ada tetangga saya dia pedagang Pak, pinjam uang 3 juta rupiah. Karena tidak ada pilihan lain 3 juta rupiah dibilang nanti bunganya 30%. Berarti kalau 3 juta rupiah dikali 30%, berapa bunga yang wajib dibayar? Nah, 500.000 itu luar biasa tiap bulan. Tapi ada juga yang kadang-kadang mintanya 10%. Kalau 10% dari 3 juta rupiah berarti berapa Pak? 300.000 rupiah. Kalau dia pinjam dari 3 juta rupiah, dia angsur. Udah 5 bulan, kata yang rentenirnya, pokoknya yang dibayar bunganya saja. 6 bulan, 300.000 dikali 6 berapa? 1.800.000 bahkan tinggal sisa sedikit lagi ya. Tapi karena dengan model tadi bunga, dengan bunga itu ada negatifnya yang luar biasa. Ternyata apa? Ketika yang memiliki, yang pinjam uang itu rugi, dia nggak jualan, bangkrut, yang terjadi apa? Dia nggak bisa ngatur. Ketika tidak bisa ngatur, ternyata utangnya itu bukan berkurang dari 3 juta. Tapi 3 juta tetap ada tetap tuh. 3 juta bulan yang ke-7 dia tidak bayar, berarti 3 juta
300 hutangnya. Bulan berikutnya nggak bisa, 3.300 tambah 300.000. Yang akhirnya Pak, gara-gara pinjam 3 juta rupiah, dia wajib bayar 100 juta rupiah. Ini yang bisa merusak, yang dikategorikan kalau dalam kajian bank syariah, nanti apa? Itu nanti terjadi negatif spread. Negatif spread itu terjadi antara real dengan kenyataan itu berbeda. Negatif spread itu contohnya kita bisa lihat waktu tahun krisis di Indonesia tahun berapa Pak? 98 itu kan luar biasa. Bank-bank semuanya kan tutup tuh. Bank-bank negara saja yang ditutup, yang bank pemerintah. Yang sekarang Bank Mandiri itu persatuan dari bank-bank rakyat waktu itu BDN ya. Bank Dagang Negara, ada Bank BPI, ada Bank Eksim, bukan bank yang gatal bukan. Nah itu luar biasa gara-gara dia apa? Menerapkan sistem bunga. Gara-gara menerapkan sistem bunga, ketika nasabah yang mendapatkan kredit dia macet, kan nggak bisa bayar. Nah sedangkan bank memiliki kewajiban bayar bunga kepada nasabah. Nah ini dari negatif ini dia tidak dapat, kemudian yang akhirnya akan mempengaruhi nanti rasio kecukupan modalnya yang tidak ada, jadi bank itu kolek. Tetapi dengan sistem bagi hasil, ternyata dengan sistem bagi hasil yang perlu kita cermati, itu bisa kita lihat. Bank yang pertama kali beroperasi di Indonesia, Ibu, ada yang tahu Bapak Ibu, bank apa ya? Bank apa yang pertama kali beroperasi secara syariah di Indonesia? Bank Muamalah. Tahun 92. Nah kemudian ketika tertimpa krisis Bank Muamalah, itu tidak ada bantuan BLB, bantuan likuidasi Bank Indonesia, tapi tetap eksis. Nah tulisannya waktu itu mengangkat kritik tentang optimalisasi manajemen Bank Muamalah Indonesia. Studi kasusnya adalah dalam ada definisi moneter, studi kasus bagi hasil itu ternyata sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Bank Muamalah tidak ada kewajiban membayar bunga pasalnya itu ya, tetapi berdasarkan real pendapatan dari nasabah. Kalau nasabahnya tadi yang dalam pembiayaan dia mendapatkan untung, maka bank akan untung. Kalau rugi, maka tidak dapat kerugian. Artinya nanti bank juga ketika melakukan bagi hasil yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus, bagaimana posisi yang dikategorikan. Dia sohibul mal, kalau sohibul mal itu yang dalam bahasa Arabnya itu sohibul mal. Kalau dalam kita mah, secara sebenarnya pemilik modal berarti orang yang punya harta. Yang punya harta, kalau kita gambarkan, kalau kita nabung, kita yang memiliki harta, bank itu sebagai mudoris pengelola. Dan nanti ada akadnya, berapa bagi hasilnya. Bagi hasil itu berarti sesuai real dengan kondisi yang ada. Nanti akad yang berikutnya ketika bank sudah mengumpulkan harta dari nasabah, nanti bank melakukan menggulirkan pembiayaan. Kalau dalam konvensional namanya kredit ya, kalau dalam Islam namanya adalah pembiayaan. Nah dengan pembiayaan berarti dilihat apakah nanti untung atau rugi. Kalau untung dibagi, kalau rugi ya tidak. Coba ya sangat sederhana, kalau Bapak Ibu misalkan dapat bantuan uang misalkan pinjaman 100 juta misalkan gitu ya. Nah yang dihitung berbeda antara bunga dan bagi hasil. Nanti akan kita lihat tentang listnya. Kalau yang bunga ini dia dihitung dari fixed aset yang kita pinjam. Ya kan kita pinjamnya 100 juta. Kalau dihitung 2%, berarti berapa? Hah? 2 juta. Ya kan 100 juta, kalau 2%-nya berapa? Benar, 2 juta. Nah berarti 2 juta kan setiap bulan harus membayarnya. Itu yang pakai model yang bunga. Tapi kalau dengan sistem bagi hasil, dia dihitungnya bukan dari aset yang kita pinjam, tetapi berdasarkan real keuntungan. Makanya nanti kita akan coba lihat antara Islam itu lebih cenderung tadi kategori menganti daripada riba. Kemudian maisir kategorikan spekulasi. Spekulasi itu dalam Islam tidak boleh jual barang yang kedui. Misalkan uang dengan uang, harus ada barangnya. Uang dengan uang, misalkan kita punya uang 10.000, dijual 12.000, boleh nggak dalam Islam?
Nggak boleh, karena dia kategorikan adalah riba. Nah, kecuali kalau uang itu dirubah jadi barang komoditi. Misalkan Pak siapa namanya ini? Pak Yuda ya. Pak Yuda beli apa namanya? Beli aqua. Ini aqua yang awalnya beli 1.000, dijual 3.000, boleh nggak? Boleh, karena kenapa? Bukan uang dengan uang, tetapi uang dengan barang. Yang secara sederhana, dalam Islam itu kenapa timbul tidak terjadi krisis? Karena tadi antara real dengan sektor moneternya itu seimbang. Termasuk juga dalam masalah keuangan. Keuangan yang secara sederhana dalam Islam itu tidak diperkenankan. Kalau apalagi uang dijadikan komoditi. Karena ketika uang dijadikan komoditi, boleh jadi tadi disimpan-simpan ya. Ketika jadi disimpan-simpan, kemudian tidak beredar dengan masyarakat, terjadi apa? Adalah boleh jadi inflasi. Ya termasuk barang. Kenapa dalam Islam itu kita tidak boleh, kalau bapak misalkan jualan sayur-sayuran yang atau buah-buahan yang semestinya dalam hitungan yang biasa buah-buahan itu beredar di tengah masyarakat, tiba-tiba kita tahan, ya kan? Ditahan barang. Ketika barang ditahan, kira-kira merupakan dagang apa? Iya kan, kalau harga barang kalau udah naik baru dijual. Kalau dalam konvensional itu diperbolehkan, silakan. Tapi kalau dalam tanda boleh nggak? Nggak boleh, karena tadi merusak sistem yang secara sederhana model seperti itu. Jika kita lihat ini perbedaan bunga pinjaman dan bagi hasil. Kalau tadi secara kasat mata, kalau tadi saya kasih contoh bunga ya, kalau pakai model 10%. Kalau dia pakai 2%, berarti tahun berarti 24%. Kalau 1 juta, 100 juta dia pinjam, berarti bunganya itu udah fix ya. Fix pinjamannya. Berarti setiap bulan kalau bunga tahun 24%, berarti berapa ibu bapak semuanya? 2.400.000 ya. 2.400.000 kemudian dibagi 12, berarti kemungkinan menjadi berapa? Dia harus ngatur 200.000 kalau dia 10 juta pinjamnya ya. Nah ini yang bisa kita lihat itu fix. Tapi kalau kita pinjaman dengan bunga, bukan hitungannya dari aset, tetapi keuntungan real. Kita pinjam 10 juta, kemudian dalam 1 bulan untung Pak Yuda misalkan 1 juta rupiah. Dengan sistem nisbahnya bagi hasilnya berapa? Apakah 60-40%? Begitu lah ya. Nah, kalau 60-40% berapa kalau untungnya 1 juta rupiah? Ada yang 600 ribu itu yang 60% biasanya untuk yang minjam, yang namanya adalah mudhari. Nah kemudian biasanya yang mendapatkan bagian yang 40% adalah apa? Sayyidul mal. Nah itu pun lagi-lagi nisbah itu bervariasi sesuai dengan kebijakan dari bank dan disepakati bagaimana. Ada yang 60 sekian persen, ada yang berapa persen gitu ya. Nah ini yang bisa kita lihat modelnya. Nah itu kalau dalam satu kasus misalkan untungnya 1 juta. Kalau untungnya 2 juta rupiah, berapa bagi hasil buat bank? 2 juta dikali 40% berapa Bu? 800. Kalau 2 juta dikali 60% berarti berapa? 1.200.000. Artinya apa? Kalau dalam sistem bagi hasil itu sistemnya fluktuatif. Kalau untung adalah tinggi, kalau rugi misalkan. Tiba-tiba untungnya 1 bulan bukannya 2 juta, tapi untungnya adalah 100.000 rupiah misalkan. Berapa bagi hasilnya? Ya tinggal dikali aja berarti. Berarti 60.000 buat yang menolak. Kalau rugi, ya tadi sama-sama menanggung, berarti bank tidak mendapatkan bagi hasil. Nah untuk lebih jelas nanti ada konteksnya memang. Tentang bagi hasil, apakah profit and loss sharing, apakah revenue sharing dan sebagainya nanti akan dibahas oleh Pak Gustianto. Ini perbedaan bunga pinjaman dan bagi hasil. Ini yang lebih jelasnya lagi. Setidak-tidaknya ada beberapa kajian. Yang pertama, penentuan bunga dibuat tanpa berdoman pada untung rugi. Ya kan, kalau untung kita ada apa? Fix there ya. Sesuai dengan uang yang dipinjam. Nah kemudian kalau bagi hasil, penentuan besar hasilnya itu bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi tadi. Artinya apa? Pendapatannya tidak fix tapi fluktuatif berdasarkan kondisi real.
yang sederhana, ini lebih manusiawi, Pak. Kalau orang rugi baru tetap nih harus bayar, yang akhirnya contoh kasus rentenir. Orang pinjam 3 juta jadi dia harus bayar 100 juta, bahkan bisa nyawa menjadi taruhannya. Maksudnya kita Dirjen Okta ya. Itu kan di kartu kredit dia kan tagihannya awalnya 10 juta kalau tidak salah ya, kemudian sampai 100 sekian juta. Karena dia tidak bayar, akhirnya belum dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, besarnya persentase bunga ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan ini bunga. Tadi pinjamkan kalau 100 juta ya tinggal dikali saja. 5 kalau 2M tahu Pak 2M? 2M apa 2M? Bukan 2 miliar, makasih. Kalau ada orang undang ceramah kayak Gus Dur itu dulu dapat undangan ceramah banyak di mana-mana dia. Sampai di Indonesia gitu kan. Ada itu wartawan nanya, mohon maaf Gus Dur, Anda kalau undang ceramah itu berapa duit ya? Dapat 2M. 2M 2 miliar Gus Dur bukan. Makasih Mas, makasih. Makasih maksudnya. Jadi dapatnya 2M. Oke. Nah, ada juga MM, dan itu berarti management management. Kalau MSc tahu bukan apa dengan MSc? Bukan master of science, tapi mantan kusir Cina. Oke, kembali bahwa berdasarkan presentasi juga tentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Tapi kalau bagi hasil, besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati tadi. Apakah 60-40 atau berapa? 50-50, nanti ada kategori sistemnya kita lihat ada istilah mudharabah. Nanti kalau untuk awal-awal mungkin ada sulit menyebutnya melihat apa itu mudharabah, apa itu musyarakah, apa itu nanti hawalah, ada asal jangan disalah artikan. Mudharabah jadi mudah rebah. Musyarakah, kamu serahkan. Ya kan? Ini boleh jadi atau ada istilah nanti dalam bahasa Islamnya itu apa? Dalam yang sering disebut muamalat ya. Nah sering disebut alamat ini. Oke. Nah ini besarnya sekali lagi dari hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati. Nah yang ketiga, perbedaan bunga dengan bagi hasil jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat. Karena fix tadi itu, ketika suatu saat yang meminjam uang itu dia untung besar, itu tidak ngaruh. Karena dia pinjam tadi cuma perjanjiannya asetnya adalah berapa persen? 2%, 2%, seterusnya. Nah kemudian yang berikutnya jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Yang sesuai tadi fluktuatif karena modelnya yang bisa kita lihat dalam kasus sebelumnya. Kemudian jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja. Berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan. Kemudian jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak. Nah kemudian berbagai bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank. Ini besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank. Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama. Ini artinya apa? Ini semuanya berbeda. Bahkan kalau kita lihat model-modelnya keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama kalau nanti terjadi macet, maka bank kadang-kadang memberikan motivasi, ngasih pendampingan, ngasih pengarahan, dan lain sebagainya. Nah, karena dibayar, kemudian pasti. Nah, tadi karena sistem bunga adalah fix, ya, sesuai dengan aset yang dibayarkan. Nah, ada hal yang kita perlu garis bawahi. Kenapa sistem Islam itu, sistem syariat diterima oleh seluruh agama? Karena ini kata kuncinya. Karena umumnya agama, terutama Islam itu mengecap bunga, termasuk dalam Kristen dan dalam Yahudi, agama-agama yang ada, termasuk dalam kita bisa lihat dalam kajian filsafat itu Romawi, Yunani pun melarang yang ada sistem bunga, karena bunga itu akan menghancurkan sistem yang terelak, menyiapkan inflasi, tapi juga ada yang dizolimi. Nah ini krisis yang ada kalau tadi filsafat kalau kita lihat secara umum yang tadi dilihat dalam thread yang ada, itu akarnya adalah bunga. Krisis semuanya karena sistem bunga itulah yang menyebabkan tadi hancurnya sebuah negara termasuk di Amerika Serikat walaupun yang mengusung bapak dunia kan, ekonomi dunia kan terpusat di Amerika sampai sekarang kan lagi bermasalah. Untuk PNS saja harus banyak yang nanti berapa ratus
orang yang akan dirumahkan gitu kan. Oke. Nah ini yang perlu kita lihat dari film yang tadi telah kita tonton, yang kita simak, ada dasar prinsip operasional lembaga syariah itu real based economy. Jadi kajiannya itu dalam ekonominya secara real. Apa yang dimaksud dengan real based economy? Equilibrium seimbang antara sektor moneter dengan sektor real. Yang harapannya tidak terjadi nih. Dalam kita tidak kenal istilah spekulasi. Spekulasi yang sederhana bisa kita lihat misalkan harus ada barangnya baru diuangkan. Ada contohnya gimana? Kalau kita bisa lihat, kalau ada barangnya tadi uang dengan uang kan jual itu ada tidak ada barangnya kan? Uang dengan uang ada barangnya nggak Pak? Nggak ada. Jadi maka cara sederhana tidak diperbolehkan uang dengan uang. Tetapi kalau uang dengan barang boleh kan? Nah barang dengan uang ini harus ada seimbang yang bisa kita lihat yang meminimalisir. Oleh karena ada kajian dalam Islam itu adalah menarik. Kalau kita memiliki harta yang cukup dan berlebih, maka bisa diinvestasikan. Biar supaya tidak hanya berputar di orang kaya saja. Dalam dalilnya itu kailayatuna dulatan bainal agniya ini supaya harta itu tidak hanya berputar orang kaya. Supaya terjadi distribusi yang baik. Yang kaya dengan yang miskin. Bahkan nanti ada kajian dengan sistem syariah ini, orang yang tidak punya modal bisa diberikan modal, kalau dengan sistem bank syariah bisa dengan sistem bagi hasil. Kalau melalui sumber dananya dari lembaga zakat, misalkan dia boleh jadi dengan pinjam kemudian dikasih aja modalnya saja. Misalkan pinjam 4 juta, ya kan 5 juta, dia udah diberikan lagi 5 juta. Mau infak boleh silakan. Itu melatih. Infak apa? Infak bulan puasa. Infak ya setelah kita mau ngaji nggak apa-apa, akan nilai sedekah dan lain sebagainya. Sumber ekonomi Islam tadi real. Equilibrium sektor moneter dan sektor real. Bahkan ada catatan yang menarik, berbagai pakar ekonomi Islam yang menyatakan kalau dalam uang kita ini kan tidak real dengan kondisinya. Uang misalkan 50.000, cetaknya 50.000 nih. Kan enggak, dengan kondisinya enggak ada. Tapi kalau coba kita lihat uang emas, itu uang emas antara sektor realnya dengan moneternya itu bisa kita lihat. Dia uang misalkan emas 5 gram, maka uangnya harganya berapa? 5 gram juga, sama. Nanti kategori full body money. Jadi tidak terjadi imbas karena itu sesuai dengan kondisi realnya. Kalau sekarang di negara-negara, bahkan di Zimbabwe, itu pernah terjadi krisis yang luar biasa. Kalau orang punya uang 1 miliar Zimbabwe, itu ternyata $1. Bagi orang harus bawa uang berapa kardus itu. Iya kan? Ya ini yang karena kategorinya apa? Bukannya real yang dikategorikan uangnya. Contohnya pada masa Rasulullah, uang itu namanya uang dinar. Walaupun dinar ini sejarahnya adalah pada masa Romawi. Kalau yang perak adalah pada masa Persia. Nah, uang dinar dari zaman Romawi, Rasulullah sampai sekarang, itu tetap Pak hitungannya 4,25 gram emas. Harganya sama nggak? Ya enggak, sesuai dengan kondisi harga emas. Kalau emas sekarang Rp500.000, berarti 500.000 dikali 4,25 gram emas berapa Pak? Hah? 2 juta? Ya, berapa? Ini kan kalau masalah uang biasanya berpisah gitu. Berapa? 4,25 gram emas dikali Rp500.000. 5 kali 4 adalah 2 juta. Kali 2,5 berapa? Berarti ya kurang lebih 2 juta sekian ya. 2 juta sekian ternyata ada catatan yang menarik. Kalau memang antara sektor real dan moneter itu bersatu, nyatu dalam sebuah sistem juga, misalkan seperti itu, uang pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, 1 dinar itu sama persis sekarang. Pada masa Rasulullah, orang cukup 1 dinar bisa beli seekor kambing. Dengan harga waktu itu. Kalau sekarang orang beli 1 dinar, tadi berapa beli 1 dinar Pak? Yang 4,25 gram emas dikali 500 sekian, berarti 2 juta sekian. Bisa beli untuk 1 ekor kambing ya? Bisa lebih kan, 1 ekor kambing bisa 1 juta sekian. Artinya ini, Islam itu yang luar biasa. Ketika dilarang misalkan, bunga yang diperbolehkan adalah berjual beli.
Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau yang bunga di antara tadi uang yang bergerak, tidak dikondisikan dengan barangnya. Kalau kita tadi, kenapa tidak boleh jual uang dengan uang, yang boleh tadi uang dengan barang, itu yang dikategorikan adalah boleh. Makanya kalau misalnya tadi, dan Allah halalkan jual beli dan halalkan riba. Bunga itu dengan bunga yang tidak boleh justru adalah dengan jual beli, karena nyatu itu bersama antara sektor real dengan moneter bertukar. Kira-kira seperti itu, sehingga tidak jadi inflasi. Oke, kemudian pengembangan konsep jual beli dan sewa. Ini sekarang banyak sekali jual beli dan sewa dengan konsep murabahah, bukan murabah gitu kan. Murabahah dengan sistem konsep jual beli dan sewa, atau nanti akan katakan margin keuntungannya. Ini juga sama dengan sektor real juga, hal yang dikategorikan dengan konsep murabahah. Bapak Ibu semuanya, tentu saya sampaikan ini juga, ada hal yang perlu diingat. Sebetulnya kalau kita berbicara sistem ekonomi syariah, di masyarakat kita ini sudah terbiasa Bu menerapkan sistem syariah. Contohnya apa? Tapi masyarakat kita tidak sadar sudah menerapkan sistem ekonomi syariah. Apa diantaranya? Sistem bagi hasil. Kalau orang-orang kita di Indonesia itu menyebutnya sistem parolan, pernah dengar Pak? Ya kan? Sistem parolan, umpamanya Ibu Laila dengan Ibu Yulita. Ibu Laila punya tanah. Kemudian Ibu Yulita dengan suami, umpama ya, itu ingin menggarap tanah sawah punyanya Ibu Laila. Nah, kan terjadi itu modelnya akadnya transaksi. Apakah transaksinya itu parolan, ya kan? Nanti kalau panen dibagi, kalau nggak panen dibagi nggak? Enggak kan? Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu semuanya, sistem ekonomi itu tidak asing sebetulnya di Indonesia. Tapi cuma nama-namanya aja yang kadang-kadang kita menjadi pusing. Ya kan, mudoroba, mudah terbang. Mudoroba tadi dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian juga, kalau tadi kita lihat juga, model yang asuransi syariah, yang menerapkan sistem saling membantu, itu juga sebetulnya embrionya masyarakat kita sudah terbiasa. Ketika ada yang meninggal dunia, kan orang menguruskan bantuannya, saling menanggung, ta'awun, saling menolong. Kan tidak pamrih yang meninggal siapa, kasih beras, kasih uang, gitu ya. Itu sebetulnya juga ada, tapi lagi-lagi belum kita pahami gitu kan, yang secara sederhana model seperti itu. Sampai-sampai embrio yang dipraktikkan dalam perbankan syariah, kalau kita lihat, Rasulullah adalah yang menerapkan sistem syariah. Kita bisa lihat akad transaksi Rasulullah dengan Siti Khadijah. Kira-kira Bapak Ibu semuanya tahu nggak akad apa yang dilakukan, transaksi apa kira-kira Rasulullah dengan Siti Khadijah dalam perdagangan? Pernah dengar sebelumnya? Itu yang dikenal akad mudharabah. Siti Khadijah sebagai pemilik modal, yang dalam bahasa Arabnya sahibul mal, pemilik modal. Makanya kalau Pak Mustiando sering menyebut tuh, mal karena memiliki harta, makanya orang yang memiliki mall gitu kan, berarti sahibul mall. Itu yang memiliki harta, gitu ya. Nah, ini yang tadi mesti mudharabah dengan sistem apa? Rasulullah itu yang manajemennya. Nggak jual apa-apa. Bahasa kategori dalam bahasa milik apa? Entrepreneurship, Rasulullah itu bodoh, berani, optimis, karena orang lain. Dengan sistem mudharabah ini. Dan dari apa? Dari Siti Khadijah. Khadijah adalah Siti Khadijah yang memiliki uang, Rasulullah yang mengelola. Pakai sistem bagi hasil mudharabah. Untung dibagi, rugi dibagi. Tapi Rasulullah catatannya nggak pernah rugi jualannya. Ya kan? Untung terus. Makanya sistemnya adalah bagi hasil. Ini embrio yang bisa kita lihat ternyata sudah ada. Nah, kemudian ada istilah yang jual beli. Kalau kita setback dalam sejarah Rasulullah dengan penjual, itu namanya ada istilah murabahah. Murabahah itu apa? Jual beli versi keuntungannya waktu itu bukan dari Rasulullah tapi dari pembeli, mohon maaf. Rasulullah ketika jualan, nah ada pembeli bilang, ini berapa duit ya Rasul? Ini saya beli 50.000, terserah mau kasih untung berapa, gitu ya.
Nah ternyata kalau di Indonesia bisa diterapkan, nggak bisa Pak. Karena dua macam ini. Yang pertama dari sisi bejatnya, menjadi tidak benarnya penjual, ya itu pembeli. Ya kan kalau penjual yang semestinya dia beli barang 50.000 bilangnya 80.000, benar nggak? Ngibul berarti kan? Yang pertama dari sisi penjualnya bohong. Yang kedua mental dari pembelinya juga. Coba aja Bu, kalau kita kadang-kadang beli, nanya bang, ini berapa duit bang? Sayur 10.000, udah bang 5.000 aja bang. Ini beneran saya dari 10.000, padahal belinya berapa? 4.000 kan? Nah ini tidak bisa. Makanya Rasulullah dikategorikan al-amin, terpercaya. Terpercaya sampai akhirnya Rasulullah bisnisnya itu berhasil. Bukan hanya Rasulullah bermuamalah, berbisnis dengan Muslim saja, tetapi dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan Yahudi dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Nah ini yang kategori pengembangan konsep jual beli dan sewa, nanti banyak kajiannya dalam masalah murabah. Nanti apakah model-modelnya bisa kita lihat kajiannya adalah tentang bagaimana model Ijaro, IMBT, Ijaro, Montai, Tamik dan sebagainya. Nah ini yang tadi kita singgung bagi hasil profit story. Nah kemudian ini debat riba, bunga itu tadi. Nah kenapa dilarang? Ya tadi itu karena ada yang dizolimi. Ada kaidahnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kita menzolimi orang lain atau kita dizolimi. Sehingga tidak boleh. Kenapa dalam hukum Islam, ekonomi Islam, kita tidak boleh mengambil hak orang lain dengan mencuri? Apa sebabnya, Pak? Hah? Apa kira-kira? Dari sisi kemanusiaan ada yang dirugikan ya? Ada yang dirugikan. Kenapa dalam bisnis bapak-bapak misalkan jualan sayur, jualan jeruk, timbangan 1 kilo tidak apa boleh ya kira-kira dalam Islam itu ukurannya dikurangi bukan 10 on tetapi 8 on boleh ya? Apa sebabnya? Ada yang dirugikan. Yang dirugikan bukan hanya pembeli tapi kita sendiri Pak. Pembelinya kenapa? Yang semestinya hak dia dapatnya adalah banyak 10 on, 1 kilo itu tiba-tiba dapat 8 on. Kalau dihitung 10 ton rugi kan? Nah, berarti dirugikan. Tapi ingat, ketika penjual itu berbuat tidak baik terhadap pembeli, maka secara sederhana dia penjual itu akan rugi juga. Apa sebabnya? Kalau konsumen sudah tidak kuat, orang ada yang mau beli, jangan beli. Dia penipu. Jadi belinya, yang akhirnya yang rugi kita tidak punya pelanggan yang baik. Inilah kalau kajian dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Jathiyah ayat 15. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Tsumma ila rabbikum turja'un. Yang artinya barang siapa yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri sendiri. Ketika penjual tidak baik, maka buat dia sendiri. Barang siapa melakukan kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau melakukan keburukan, dia juga akan menuai keburukan. Ini bagi hakim juga sama. Cara real dengan kita bantu itu akan lebih berkah. Bahkan nanti dalam kajian Islam bukan hanya kita investasi. Kalau harta kita cukup meningkat, maka bayar zakat. Ini yang. Kemudian ini bebas riba, bunga, larangan spekulasi ribawi. Karena dengan uang tadi menumpuk karena ribawi akan menimbulkan dari inflasi. Bukan hanya uang yang ditumpuk-tumpuk, tetapi barang kalau ditumpuk-tumpuk dan tidak beredar di masyarakat, timbulnya inflasi besar kan? Jika terjadi kelangkaan scarcity, maka jadi inflasi. Kemudian bebas goror, tidak jelas. Tadi yang telah kita singgung, tadi maisir apa riba, kemudian yang maisir ini kategori spekulasi kita terjemahkan saja. Nah kemudian kalau goror alat tidak jelas dan penipuan. Ini yang tidak jelas ini yang secara sederhana apa? Ya dalam ekonomi contoh jelas harus sektor real dengan moneter itu harus seimbang. Makanya ada larangan dalam jual beli derivatif. Jual beli barangnya ada nggak? Yang sangat merusak sistem. Karena itu yang berlaku ya model-modelnya. Maka yang tak sederhana yang keluar adalah jual belinya adalah antara real dengan kenyataan ini yang menjadi tadi syarat. Kemudian produk pembiayaan halal. Ini yang kata kuncinya nih Pak. Kalau dalam syariah kan bebas ketika orang dikasihkan modal, dikasihkan pinjaman kredit dari bank, terserah. Mau usaha yang halal, yang haram boleh nggak? Kalau konvensional boleh nggak?
Mau terserah. Untuk, mohon maaf, misalkan ternak apa saja itu, boleh. Bahkan rokok, boleh nggak? Minuman keras, boleh. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk perjudian boleh. Tapi untuk apa dalam perbankan syariah boleh nggak? Tidak boleh dibatasi usahanya yang halal. Jangankan yang kafe haram, jual rokok aja orang, buka warung rokok dipisahkan itu dalam bank syariah itu tidak bisa. Karena beberapa banyak pasal menyatakan rokok adalah haram, jadi tidak bisa. Apalagi sampai sistem yang tadi dengan dia jualan yang dilarang, merugikan orang lain itu tidak boleh. Ini produk pembiayaan halal. Dan ada juga perbedaan yang kita lihat. Kalau di dalam bank syariah itu untuk menjamin bahwa bank syariah itu prosesnya adalah sesuai syariah, ada yang namanya DPS. Apa itu DPS, Pak? Hah? Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini Pak Susianto DPS di mana-mana. Jadi untuk mengetahui semuanya, gimana? Apakah sesuai dengan syariah atau tidak? Kalau tidak nanti akan ada teguran dari DPS dan seterusnya, nanti bisa dicek akan ditinjau ulang perizinannya. Apakah itu asuransi syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Karena sekarang syariah bukan hanya bank syariah, termasuk hotel sekarang kalau di Jakarta, Pak, itu ada yang syariah, namanya Hotel Sofyan syariah. Apa perbedaannya? Yang syariah, Hotel Sofyan yang syariah, sama hotel yang biasa, oh ternyata tidak dijual minuman keras. Oh tidak boleh misalkan selain suami istri nginap satu tempat, itu ada screeningnya. Bahkan sekarang ada juga, menurut informasi dari Pak Hidayat, ada pengelola kolam renang, pengennya kolam renang saja, masih bingung pakai jilbab, pakai mukena. Ya, kolam renang syariah gitu ya. Nah, oke, itu baru buat nggak tahu nanti Pak Susianto ini. Oke, baik. Ini sekarang coba kita lihat. Jual beli murabaha dengan bunga. Kalau tadi bagi hasil dengan sistem bunga ya. Yang kalau kita lihat dari kasus-kasus itu lagi-lagi dengan sistem magazin lebih manusiawi. Bahkan bebas dari inflasi. Kalau yang bunga itu tidak manusiawi karena tadi ada yang dianiaya. Karena modelnya adalah bunga tetap. Dia walaupun dia nggak bekerja, yang bekerja adalah uang. Ya, ini yang dikategorikan adalah time is money. Waktu adalah uang. Tapi kalau Islam bukan time is money, tapi ekonomi. Value of time. Yang berkembang adalah masalah ekonomi tadi, monetar yang sekelilingnya ya. Kalau kita dalam bisnis, ternyata kalau kenapa bunga tidak boleh, ternyata ada solusi dari sana. Adalah real dengan jual beli dan sebagainya. Nah, ini jual beli murabaha dengan bunga atau riba. Nah, kalau jual beli murabaha ini barang sebagai objek nasabah berhutang karena membeli barang. Kalau bunga, uang sebagai objek nasabah berhutang uang. Ini yang berbeda. Kalau orang pinjam ke bank, itu kan hutangnya uang tadi, pakai persentase tadi, Pak. Misalkan dia pinjam 100 juta, kalau sebulannya 2%, berarti tahunnya 5%, ya tinggal hitung saja. Itu modelnya. Tapi kalau yang murabaha, ketika Bapak pinjam uang dengan 100.000 kan harus beli barang dulu. Contohnya misalkan untuk beli apa? Beli gerobak harga 100 juta. Atau untuk apa lagi? Pemotongan jagal sapi. Ternyata kalau Bapak Ibu semuanya punya jagal sapi, alat dari Australia itu, kalau itu sistem dari Australia itu ratusan juta. Yang kita beli jagal sapi. Nanti yang dihitung bukan uangnya, kita kan pinjam 200 juta. Yang dihitung berarti bukan kita pinjam uang ini ya, uang sebagai objek kali ini, tapi ini apa? Barangnya. Jadi contohnya orang mau beli tadi mesin yang untuk jagal, ya harganya berapa? Di pasarannya, misalnya harganya 200 juta, kemudian bank mau ngambil untung berapa marginnya, misalkan 10 juta, disepakati. Sepakat atau tidak? Kalau sepakat baru pakai model perhitungan. Jadi yang dihitungnya sebenarnya bukan dari uang tetapi barangnya ya. Ini yang di dalam Islam. Ini membeli barang. Termasuk sekarang sudah ada orang pinjam uang buat apa? Beli rumah, mobil ya. Bukan uangnya tapi barangnya apa ya?
Kalau beli rumah misalkan 2M, berarti yang dihitung setelah beli dia milih barang, konsumennya membeli atau nasabahnya pembiayaannya itu yang dapat pembiayaan dia beli. Nanti ada kategori dalam kajian ini bagaimana, apakah akadnya merubahan atau gimana, nanti kita akan kita simak. Tapi secara sederhana ini model yang saya sampaikan bahwa barang sebagai objek. Ketika tadi kita meminjam misalkan 2 miliar, bukan hitung dari 2 miliar, tetapi dari barang yang sudah dibeli. Barang yang dibeli apa? Beli rumah, 2M. Nah dihitung dari 2 miliar ini, bank ingin mengambil untung berapa? Oh misalkan 100 juta. Sepakati, 7 baru dihitung. Berarti rumah dijual sebesar 2,1 gitu ya, 2 miliar 100 juta. Nah ini yang baru dihitung, nggak pakai hitungan, pakai bagaimana tentang model perubahannya, ini yang bisa kita lihat. Nah kemudian akad jual beli dan beli rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Dan seterusnya, tidak ada akad jual beli tapi uang langsung sebagai komoditas tadi. Ketika pinjam 2 miliar ya aku sudah pakai persenannya aja. Ada bank yang 0 sekian persen, ada yang 1% yang tinggal dikali itu saja. Nah kemudian ini margin tidak berubah. Nanti ada kajian-kajian juga, apa nanti bedanya murabahah dengan MNQ, musyarakah mutanabitsah. Nah itu apa sih? Nanti kita kasih makas bersabar. Istilah-istilahnya. Oke, kemudian ini margin tidak berubah karena fix tadi modelnya. Karena ketahuan bank tadi rumah tadi 2 miliar, untungnya misalkan marginnya adalah 100 juta, ya tinggal di kan jadi fix. Ini yang secara sederhana. Hal ini kan sesuai dengan bunga berubah dengan tingkat bunga. Daily rate itu diikuti. Nah kemudian pertukaran barang dengan uang beda dengan yang sistem bunga riba tadi. Uang dengan uang. Makanya dalam Islam itu tidak boleh yang dikategorikan riba kan dalam berbagai hadis tidak boleh jual barang dengan barang. Ya kan? Barang dengan barang yang sejenis. Contohnya, ibu punya emas 20 gram, ditukar dengan 23 gram boleh nggak? Di dalam hukum Islam itu tidak boleh. Itu namanya riba. Riba itu ada ziyadah, ada tambahan. Yang boleh bagaimana? Harus ditukar dulu. Misalkan 22 gram emas dijual dulu dalam bentuk uang berapa, gitu kan? Nah kalau udah dapat uang baru dibeli lagi. Nah ini yang modelnya. Jadi bukannya barang dengan barang, tapi ada modelnya barang yang kesini. Termasuk kalau bapak ibu misalkan punya sapi satu dijual dengan apa ditukar dengan sapi 2, boleh nggak? Tidak boleh. Harusnya yang sejenis. Kalau sapi 1 ya 1, begitu kan? Kalau beda berarti kategori riba. Nah kalau sapi 1 dia mau tukar 2 ya ditukar dulu mau uang berapa nih harganya? Oh satu sapi misalkan 10 juta, terus dia mau beli sapi yang harganya kan 12 juta, ya silakan berarti kan berubah atau 10 juta, ya kan? Tapi 2 sapi, mungkin anak sapi. Nah ini kita lihat. Nah ini margin tidak berubah, ini bunga berubah, tadi pertukaran barang dengan uang, pertukaran uang dengan uang. Nah kemudian sektor moneter terkait dengan sektor real, tadi nyinggung tadi, uang dengan arusnya sama. Nah ini yang bisa kita lihat, sehingga menyentuh langsung sektor real. Bahkan ada hal yang menarik, harapannya adalah dengan sistem ekonomi Islam ini, orang yang tidak punya modal diperdayakan, orang miskin diperdayakan. Nah ini yang dengan adanya sektor moneter ini. Sektor moneter dan real terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor moneter dan real. Tadi karena yang berjalan uang, tidak dilihat dengan kondisi fisiknya, realnya. Maka akhirnya kajian-kajian dalam ekonomi Islam ini baik dilakukan oleh ungkapan dari Umar Fadilo, dia menyatakan the end of economics, kematian ekonomi kapitalis dan sosialis. Karena kenapa? Karena menerapkan uang ini bukan full basis money, sesuai dengan harga uang secara moneternya, realnya. Tetapi cuma dicetak aja kan? Cetak misalkan ada 100 juta, ya udah tidak boleh jadi pas dicetaknya cuma 50 juta. Ini yang akhirnya timbul terjadi yang inflasi terjadi bawahnya. Nah kemudian
Ada catatan yang menarik. Murabah dengan bunga mendorong percepatan arus barang. Dengan orang, dengan dibantu modal, tapi perekonomian semakin meningkat. Mendorong produktivitas dan entrepreneurship. Yang awalnya orang nggak punya modal, jadi modal sedikit, jadi modalnya banyak. Karena diberikan modal. Yang pada gilirannya meningkatkan employment. Bahkan bukan hanya dalam bank syariah, zakat saja Bapak Ibu semuanya. Coba kita lihat, itu ada namanya penelitian multiplier efek zakat. Orang dengan dia berzakat, maka kan tadi distribusi kekayaan dari orang kaya ke miskin tidak ya? Dengan didistribusikan kepada orang miskin. Nah, analogi menarik, ketika orang miskin awalnya tidak punya uang, maka ketika bagi uang, maka tidak konsumsi meningkatnya. Orang kalau tidak punya uang pasti bisa beli barang. Berarti tingkat konsumsinya meningkat. Ketika terjadi tingkat konsumsi meningkat, dia bisa membeli barang. Di tengah masyarakat ada orang jualan. Tingkat produksi meningkat ya, Bu? Tingkat produksi meningkat. Bahkan kalau kajiannya, zakat bisa diberikan kepada yang konsumtif, tetapi produktif orang yang tidak punya modal dikasih modal, maka produktivitas meningkat ya. Ya kan orang yang tadi nggak jualan bisa jadi jualan. Ini dibandingkan nilai entrepreneurship-nya ini yang sangat sederhana. Yang pada gilirannya meningkatkan employment tenaga kerja. Ya, coba kita lihat, misalkan orang tadi dikasih modal, awalnya jualan tego kucing ya. Tego kucing kalau nggak rame, biasanya dia jualan sendiri sama istrinya. Tapi kalau jualan yang udah rame, ngantri, kira-kira buka tenaga kerja kan? Yang bagian isi piring atau bantuin melayani. Akhirnya apa? Sistem Islam ini buka tenaga kerja, termasuk dengan adanya sistem zakat. Kemudian tidak terlalu mendorong percepatan arus barang karena tadi dibeli apa uang dengan uang. Karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong modelnya. Oke. Ini kemudian bisa dilihat ibu semuanya ini nasnya, ini bisa dicermati saja yang nasnya. Al-Murabah akhirnya adalah wa halallahu bai'a dan Allah halalkan jual beli, yaitu sederhana adalah moneter realnya ya. Kemudian riba kalau ini adalah dengan bunga. Baik, ini saja barangkali yang saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan. Saya persilakan kepada Mas Joko. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Bapak Ibu.